Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Abah yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas sesuatu yang mungkin cukup penting untuk direnungkan bersama. Kali ini kita mengulas fenomena seorang ustadz yang menyampaikan ceramah dengan cara yang cukup unik dan lucu. Tapi, sayangnya, ceramahnya malah mengandung banyak hal yang justru menimbulkan kebingungan di kalangan umat. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh ustadz ini yang perlu kita luruskan, terutama dalam perkara tahlilan dan kepercayaan yang menyertai tradisi tersebut. Sebagai umat muslim, tentunya kita harus berhati-hati dalam mengambil ilmu agama. Tidak semua yang disampaikan dalam bentuk ceramah lucu bisa dijadikan rujukan dalam hal agama, terlebih jika sudah mengarah pada pengubahan syariat. Ustadz ini menyampaikan bahwa ada beberapa tradisi yang katanya diakui dalam Islam, seperti adanya malam-malam khusus di mana roh orang yang telah meninggal akan kembali ke rumah untuk melihat keluarganya dan berharap didoakan. Cerita yang disampaikan oleh Ustadz ini mengatakan bahwa setiap malam ke-1, ke-3, hingga ke-100 pasca kematian, roh orang yang sudah meninggal akan pulang untuk melihat keluarganya. Jika didoakan, maka roh itu senang, tapi kalau tidak, maka ia akan merasa sedih. Kenapa ada tradisi Indonesia malam pertama, malam ketiga, malam ketujuh, malam 40, malam 100? Ternyata literatur yang saya baca itu, pada malam-malam tersebut Allah memberikan kesempatan kepada jenazah arwah untuk datang melihat keluarganya. Allah memberikan kesempatan kepada jenazah arwah untuk datang melihat keluarganya. Oh, lihatlah itu keluargamu kelakuannya. Maka pada malam ini yang 40 dia akan berkata almarhum, oh alhamdulillah di rumahku ada pengajian mengingat saya. Tapi begitu tidak ada pengajian, maka orang jenazah arwah itu, orang tua kita berkata, hei anakku yang menempati rumahku, yang makan hartaku, yang kau nikmati warisanku, kau ingat saya? Dumpak dinding, dumpak dinding. Jangan sampai kau nikmati hasil jerih payahku, kau berpoya-poya dan melupakan saya, tidak mendoakan saya. Maka mohon maaf ribu maaf kepada ahli warisnya, anak-anaknya, anak mantunya, jangan lupakan almarhum. Gimana caranya? Setiap saat begitu Bapak ingat, langsung kirimkan Fatihah. Menurut Buya Yahya, ini adalah keyakinan yang keliru dan bahkan tidak memiliki dasar yang kuat dalam Al-Quran maupun hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengajarkan bahwa roh orang yang sudah meninggal akan pulang ke rumah setiap malam Jumat atau pada hari-hari tertentu. Sesuai dengan hadis Nabi, yang ada hanyalah doa dari kita yang hidup untuk mereka yang telah meninggal. Doa tersebut tidak memerlukan mereka untuk pulang terlebih dahulu ke dunia. Buya Yahya menjelaskan bahwa orang yang sudah meninggal sudah berada di alam kubur dan mengalami kehidupan barzakh, yang berarti mereka sudah sibuk dengan urusan mereka sendiri, yaitu menerima nikmat atau azab kubur sesuai amalnya selama hidup. Konsep bahwa orang yang sudah meninggal bisa kembali dan merasa sedih atau senang tergantung dari doa keluarganya, bukanlah bagian dari ajaran Islam. Sepintas mendengar sepintas itu memang intinya pokoknya sahabat malam Jumat itu ahli kubur tuh pada mulai ke rumah minta doa, terus tidak didoai pulang ke balik kubur berbes nangis dan sebagainya. Itu namanya ilmu khayal itu. Memang lanjutannya ceritanya bagus. Maka anak-anak itu pada keterlaluan ya, kalau tidak salah pada keterlaluan seneng makan dunia warisannya tapi lupa doakan orang tuh. Itu benar nasihat. Yang belakang itu benar, tapi yang pertama itu adalah salah, nggak ada. Malam Jumat pulang ini sudah dihubung-hubungkan tahlilannya malam Jumat nanti. Bahkan di Cirebon ada lagi, kalau ada orang meninggal dunia itu dikasih makan, nanti mbahmu datang makan. Alhasil anak-anak nggak boleh, nggak ada itu semuanya. Itu adalah lagu yang tidak boleh diperdengarkan karena apa? Bertentangan. Tidak ada dalam agama orang malam Jumat pulang ke rumah minta doa, kemudian udah didoain nangis, mana itu? Tidak ada cerita semacam itu. Yang ada adalah kewajiban bagi kita sebagai seorang anak untuk mendoakan orang tua. Ngapain jalan-jalan ke rumahmu? Jadi itu adalah
itu biasanya itu dikarang oleh penghayal. Lagu-lagu itu adalah penghayal. Itu hanya mungkin dia adalah seorang, dan mungkin tidak bisa disalahkan yang ngarang lagu karena dia mungkin bukan ustadz. Hanya kok ini kebetulan ini orang Jawa Tengah, Jawa Timur ini tahlilannya malam Jumat, kayaknya ini saya buat lagu cocok nih. Saben malam Jumat pulang apa ngono lah. Wah masyhur. Kita lihat jutaan itu katanya. Yang lihat dengar. Enggak ada. Tidak ada pulang. Jangan menyanyikan lagu-lagu seperti itu. Maksudnya benar beri nasihat tapi isinya adalah keyakinan yang salah. Itu pasti ada hubungannya juga dengan keyakinan di masyarakat. Kalau ada orang jalan-jalan roh gentayangan, lagi macam-macam itu, ya nggak ada. Itu lagu tidak dibenarkan dan itu adalah maknanya salah, bertentangan dengan petunjuk baginda Nabi Muhammad SAW. Orang kalau sudah meninggal dunia dia punya urusan sendiri, minta doa itu waktu hidup dan petunjuk dari Nabi. Orang tuamu peduli doakan. Nggak perlu orang mati yang datang pada nak doain aku, nggak ada. Hidup itu namanya bukan mati. Baik, ini nggak boleh yang seperti itu. Ada keyakinan-keyakinan yang salah di masyarakat. Itu sebetulnya dari mulut ke mulut, bukan diambil dari mulut para ulama, bukan diambil dari buku-buku terpercaya. Itu hanya hayalan-hayalan pendongeng, kemudian diambil oleh seseorang. Kalau ada ustadz yang seperti itu ya, dimaafkan saja, mungkin ustadz yang waktu itu sibuk ngeliwat, dia nggak dengar. Kalau itu kata ustadznya, ini nggak benar cerita ini, cuman dia nggak benernya nggak dengar, cuman ceritanya yang didengar, ceritanya yang diambil. Jadi masalah ini banyak santri begitu. Makanya kalau belajar jangan tidur santri. Belajar tidur, potongan belakangnya diambil, depannya enggak. Jadilah begitu. Saben malam Jumat, nggak tahu lagunya sayang, coba bisa lagunya. Nah, pokoknya begitu ya, nggak ada itu. Itu adalah bertentangan dengan keyakinan yang diajarkan baginda Nabi SAW. Orang meninggal dunia sudah punya urusan dengan amalnya sendiri. Kalau dia orang baik, maka dia akan dapatkan kenikmatan di alam barzah. Kalau dia orang tidak baik, dia juga berurusan dengan amal jeleknya di alam barzah. Nggak perlu jalan-jalan ya, apalagi malam Jumat. Nanti siapin soto karena dia hobi soto. Waduh, tambah kacau lagi. Selain itu, Ustadz ini juga menyatakan bahwa ada beberapa kuburan yang boleh ditinggikan, seperti kuburan Nabi atau orang-orang saleh. Padahal dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib untuk meratakan kuburan yang ditinggikan. Bahkan ada perintah langsung dari Nabi bahwa tidak diperbolehkan untuk membangun atau meninggikan kuburan. Hadis ini menunjukkan bahwa Islam menegaskan pentingnya menjaga kesederhanaan dalam pemakaman, supaya kita tidak terjebak dalam tindakan-tindakan yang dapat mengarah pada kemusyrikan, seperti mengultuskan kuburan tertentu. Tindakan meninggikan kuburan seringkali menjadi sarana yang membuka pintu syirik, khususnya ketika ada orang yang mulai menyembah atau meminta pada kuburan tersebut, bukan pada Allah. Jangan kau tinggikan makam atau kuburan. Kalau Bapak belajar sampai di situ, maka Bapak akan melihat kuburan-kuburan ini salah, ini salah, ini salah. Padahal ada sarahannya, ada penjelasannya menurut ulama. Boleh ditinggikan 4. 1. Siapa? Para nabi dan rasul. Maka jangan heran makamnya Rasulullah tinggi. Yang kedua, yang boleh ditinggikan para alim ulama. Maka Bapak pergi lihat imam-imam mazhab, tinggi semua makamnya. Yang ketiga adalah orang yang mati syahid syariah. Mereka pejuang. Seperti Sultan Hasanuddin, Diponegoro, pejuang-pejuang membela agama Allah. Maka jangan heran makamnya Sultan Hasanuddin di Makassar tinggi. Dan yang keempat, yang boleh ditinggikan makamnya adalah orang-orang yang mati karena membela agama Allah. Menurut Buya Yahya, dalam Islam kita dianjurkan untuk ziarah kubur sebagai pengingat bahwa kita juga akan meninggal suatu saat nanti. Tapi ziarah tersebut harus dilakukan dengan tujuan mendoakan yang telah wafat dan mengingatkan diri kita sendiri akan kematian, bukan untuk meminta sesuatu atau bertawasul langsung kepada arwah di kuburan. Lalu bagaimana dengan tahlilan? Sebenarnya, tahlilan adalah sebuah tradisi yang baik jika dilakukan dengan cara yang benar, yaitu sebagai ajang berkumpul untuk mendoakan yang telah meninggal. Namun, jika sampai ada keyakinan-keyakinan yang mengada-ada, misalnya bahwa arwah orang meninggal pasti pulang dan melihat kita setiap malam Jumat, itu sudah tidak sesuai dengan tuntunan syariat Islam.
Buya Yahya juga mengingatkan bahwa menambah keyakinan yang tidak berdasar dapat berujung pada bid'ah. Umat Islam dituntun untuk memahami bahwa amalan apapun, termasuk doa, harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam agama. Jangan sampai kita justru terjebak dalam pemahaman yang keliru karena merujuk pada sumber yang tidak benar. Ustadz lucu ini mungkin bermaksud baik, tetapi saat ceramah agama dibawakan dengan tambahan keyakinan atau dalil yang tidak ada dasarnya, malah akan menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Alangkah baiknya jika kita sebagai umat Islam, dalam setiap tindakan maupun perkataan, selalu merujuk pada sumber yang benar dan menghindari penyimpangan yang dapat menjerumuskan kita pada kesalahan. Demikian ulasan kita kali ini. Semoga menjadi pelajaran bagi kita semua untuk selalu berhati-hati dalam memahami ajaran agama, terutama dalam hal yang berkaitan dengan amalan-amalan bagi mereka yang telah meninggal. Mari kita perkuat iman kita dan terus belajar dari sumber yang dapat dipercaya agar terhindar dari pemahaman yang menyimpang. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.